Perkenalkan, saya Salma. Aku mau cerita pengalaman mistis yang gak pernah bisa aku lupain 5 tahun yang lalu. Semua berawal dari meninggalnya kakek dari suami aku. Almarhum meninggal sebelum pembagian warisannya yang jelas untuk anak-anaknya, yang berimbas pada ambisi anaknya masing-masing yang ingin mendapatkan bagian lebih banyak. Salah satu dari sepupu suamiku mengambil jalan instan untuk menyingkirkan anggota keluarga dengan cara teluh. Tapi sialnya aku korbannya. Padahal aku cuma menantu di keluarga mereka. Berawal dari 5 tahun lalu, aku tiba-tiba sakit. Sakitnya hanya mual, pusing, badan terasa berat. Aku kira itu hanya sakit biasa atau efek mau hamil aja. Ternyata di tespek selalu negatif. Sampai hampir seminggu sakit itu, aku tahan. Tapi lama-kelamaan makin parah. Yang tadinya hanya pusing, jadi vertigo hebat. Badan juga serasa ditindih, berat banget. Makin lama sakitnya makin aneh. Sakitnya hanya kumat di waktu habis asar sampai maghrib. Dan menjelang jam 12 malam. Akhirnya, aku dibawa ke rumah sakit. Yang bikin aneh, selama sebulan, aku sampai 4 kali dirawat di rumah sakit berbeda. Dan hasilnya, selalu sama. Kondisi badan baik-baik saja. Anehnya lagi, aku pakai BPJS kelas 2. Tapi, setiap aku dirawat, aku selalu sendiri di kamar. Padahal, harusnya BPJS kelas 2, di kamar itu setidaknya ada 5-6 pasien. Selama sakit, aku ngerasa di kamar hawanya panas, sesak, dan selepas maghrib, bau singkong rebus yang menyengat. Kata orang dulu, kalau nyium bau singkong rebus, artinya ada genderuwo. Gangguan-gangguan makhluk halus makin gencar dan nyata. Kayak jam 12 malam, selalu ada yang gedor-gedor kaca kamar. Tapi pas dilihat gak ada. Di kamar mandi, ada anak kecil yang main air. Akhirnya aku dibawa ke orang pintar. Katanya aku diganggu jin. Selama aku pengobatan, aku sudah berkali-kali pergi ke orang pintar. Aku sempat berobat tradisional ke Banten, tempat nenek aku. Padahal sudah ada 5 ustadz yang menangani. Tapi semua nggak sanggup. Pas diobatin, rasanya badan sakit semua. Dikerokin seluruh badan, tapi yang merah cuma tangan dan kaki. Sedangkan badan nggak merah sama sekali. Saking sakitnya, aku sampai keluar darah segar dari hidung, telinga, mulut, dan aku selalu melihat sosok hitam besar selama pengobatan. Aku selalu merasa diawasi sosok hitam besar. Kukunya panjang, gigi taring, dan mata merah menyala. Sampai-sampai aku takut dan gak nyaman kalau lagi sendirian. Akhirnya, aku hanya bisa pasrah dengan apa yang terjadi padaku. Badan udah gak karuan kurusnya. Aku juga udah pasrah sama suami dan bilang untuk ikhlasin kalau aku udah siap mati. Karena jujur, capek banget sakit begitu. Ikhtiar udah dilakuin semua. Sampai bulan ke-5, gak sengaja aku sama suami berkunjung ke rumah teman suami. Dan gak sengaja cerita apa yang sedang aku alami. Dia tahu orang yang pintar mengobati masalah itu, dan kita langsung diantar ke tempatnya. Anehnya, di situ aku gak mau dibawa ke sana, hampir kabur. Kayak jin dalam tubuh aku tahu kalau aku mau diobatin. Pas sampai di rumahnya, katanya aku malah nangis sambil jerit-jerit. Ternyata aku kesurupan, minta dipulangin ke Gunung Ciremai. Orang pintar itu bilang kalau aku diteluh dan disebutkan ciri-cirinya. Namanya percaya nggak percaya, ternyata sepupu suamiku sendiri yang neluh aku. Sedih, marah, kesel, semua campur aduk. Tapi orang pintar itu nenangin dan aku harus segera diobatin. Katanya setengah dari sukmaku sudah berhasil direbut Raja Jin dan mau dinikahkan. 3 hari lagi ritualnya dimulai, karena pada saat itu bertepatan bulan purnama. Katanya aku cuma bisa bertahan sampai 2 minggu lebih. Lebih dari itu, mungkin aku sudah almarhum.
Di situ, aku cuma bisa pasrah, tapi suamiku enggak. Sampai suamiku resign dari tempat kerjanya demi mengurus aku. Dia ikut jalanin semua proses pengobatan. Aku dimandikan kembang selama 7 malam Jumat. Dan harus jam 12 malam. Lalu disuruh minum air doa di jam-jam tertentu juga. Selama pengobatan, banyak banget gangguan. Kayak yang habis minum airnya, aku rasanya mau muntah terus. Dan pas aku mandi kembang, selalu ada yang gedor-gedor tembok kamar mandi. Aku masih dikasih kesempatan sama Allah untuk menjadi lebih baik lagi. Pengobatan berhasil. Dan badanku sudah disterilkan dari energi-energi negatif. Efek dari sakit itu, sekarang aku jadi lebih sensitif dengan hal-hal gaib. Sering dengar-dengar orang nangis, ketawa, rauman sosok besar. Dan jika di tempat yang kuat energi negatifnya, aku mual hebat. Dan bisa lihat-lihat sosok makhluk halus, meskipun tidak terlalu sering. Sebenarnya aku marah, kesel gak terhingga. Pengen banget yang ngelakuin ini ke aku, juga ngerasain penderitaan yang aku rasain. Tapi orang tua aku selalu ingetin aku untuk selalu ikhlas. Dan akhirnya aku bisa benar-benar ikhlas dan maafin perbuatannya. Tapi aku trauma kalau lihat muka dia secara langsung. Sampai aku pindah rumah, karena rumah dulu yang aku tempati bertetangga dengan pelaku tersebut. Kami ada di sekitar kamu.